Halo Lur, ketemu meneh karo aku wong Jawa sing lagi magang ning Jepang. Oke, neng video iki aku akan share pengalaman aku cara magang ke Jepang terbaru tahun 2021. Meskipun perjalanannya cukup panjang, butuh waktu setahun lebih, tapi semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang ingin magang ke Jepang, sedang belajar bahasa Jepang namun belum bisa karena adanya pandemi COVID-19. Buat kalian yang lagi belajar di LPK, nunggu job, tetap semangat, sabar. Kalian ya harus yakin kalian pasti bisa berangkat. Cuma waktunya yang belum Tuhan kasih tahu ke kalian. Untuk itu kuncinya sabar. Oke, semoga video ini bisa memotivasi. Pantengin terus sampai akhir. Oke, tapi sebelum lanjut aku mohon maaf ya. Hari ini aku rekamnya pakai headset karena aku lagi karantina di hotel Jepang. Jadi hotel Jepang itu temboknya tipis-tipis ya. Jadi ketika ada orang yang lagi ngomong di luar itu bisa kedengeran sampai dalam. Jadi kalau aku ngomong di sini, kemungkinan kalau keras-keras itu kedengaran sampai kamar sebelah. Jadi di Jepang itu orang-orangnya nggak suka berisik. Jadi ya meski karena ini bukan negara sendiri, jadi kita ikuti aturan aja supaya tidak mengganggu orang lain. Kita lanjutkan. Jadi pertama aku masuk ke sebuah LPK, sekolahan belajar bahasa Jepang yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali. Nah di situ aku belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, semuanya tentang Jepang kurang lebih selama 3 bulan. Nah di situ nggak cuma belajar bahasa Jepang, tapi setiap pagi juga ada olahraga. Jadi olahraganya itu lari, push up, sit up gitu ya. Karena di Jepang itu pekerjaannya berat, jadi fisik harus bagus. Kemudian setelah kurang lebih 4 bulanan lah, setelah 4 bulan pendidikan bahasa Jepang, akhirnya dari senseiku dari LPK mengajukan untuk aku diikutkan tes ke Semarang. Nah setelah tes itu termasuk tes psikologi, matematika, tentang pekerjaan gitulah. Kemudian terus alhamdulillah ya, dari banyak orang aku termasuk yang lolos. Setelah itu sekitar 1 atau 2 bulan aku dipanggil lagi untuk mensetsu. Nah jadi mensetsu itu adalah tes wawancara langsung dengan orang Jepang, perusahaan. Jadi orang yang akan menjadi bos kita di Jepang nanti. Nah setelah itu tes, alhamdulillah sekali tes aku langsung lolos. Kemudian ada medical check up, persiapan berkas-berkas seperti paspor, visa, dan lain-lain lah. Kemudian setelah itu kita masuk ke sekolah intensif. Jadi kita belajar lagi selama 3 bulan. Nah 3 bulan itu sama, kita belajar bahasa Jepang lagi, sama olahraga juga. Nah tapi bahasa Jepang ini levelnya lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya. Jadi fisiknya pun juga tambah berat karena ya itu tadi, pekerjaan di Jepang itu semuanya berat ya. Nah setelah pendidikan intensif selama, sebenarnya itu kan 3 bulan, tapi baru berjalan selama 2 bulan COVID masuk Indonesia. Kemudian 1 bulan belajar di rumah. Rencananya itu kan aku dari Maret ya belajar intensif. Maret, April itu rame-ramenya COVID, apalagi pas lebaran itu. Karena itu aku dipulangkan 1 bulan ini aku belajar di rumah. Nah karena dari Maret, April, Mei, Juni, Juli rencananya berangkat, itu akhirnya diundur karena Jepang masih menutup dari warga negara asing, khususnya untuk pemagang ya. Jadi dari Juli itu belum bisa berangkat, akhirnya lanjut ke Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun 2021
baru bisa berangkat ke Jepang. Oke, aku juga akan cerita gimana prosesnya masuk ke Jepang di tengah pandemi ini terbaru 2021. Jadi aku baru masuk ke Jepang itu tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Januari ya. Itu prosesnya lama sekali. Jadi kita di Indonesia itu dikarantina dulu selama 2 minggu di sebuah wisma ya di Semarang. Kemudian setelah setelah 2 minggu karantina, kita berangkat pakai pesawat. Nah, kemudian karena kita nggak boleh transit kan, jadi kita dari Semarang ke Jakarta itu naik bis dari jam 3 sampai sekitar jam 12 malam. Terus itu jadi dari jam 12 malam sampai pagi itu kita nunggu di Jakarta. Setelah itu sekitar jam 7 lah kita mulai terbang ke Jepang, sampai di Jepang sekitar jam 4 sore. Nah, dari situ terus kita, karena ini ada pandemi COVID-19 ya, jadi masuk di Jepang pun juga harus tes swab ya. Sebelum di Indonesia itu, sebelum berangkat waktu intensif itu, pas hari kedua itu kita baru datang dari rumah ke wisma tempat kita karantina, itu juga di tes swab semua. Jadi sampai Jepang kita di swab lagi. Nah, bedanya swab Indonesia sama Jepang itu, kalau Indonesia kan pakai itu kayak alatnya dimasukin ke hidung sekitar segini ya panjangnya ya. Nah, panjangnya sekitar segini dimasukkan hidung terus diputar-putar, itu rasanya ya lumayan sakit lah. Tapi kalau di Jepang itu kita tesnya jadi setelah tiba bandara, kita keluar dari pesawat, kita diarahkan sama petugas-petugasnya sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, dokumennya ini pakai bahasa Jepang ya tentunya. Terus kita disuruh, sebelum lanjut kita baru datang itu disuruh tes swab. Jadi swabnya itu pakai semacam botol kecil, kurang lebih segini lah, panjang segini. Nah, itu kita disuruh menampung lidah kita itu di pipa itu sekitar segini lah, ujung jari sampai ruas jari pertama ini, sebanyak itu ya kan. Jadi di pesawat itu habis keluar udaranya dingin banget, jadi udaranya juga kering kan, jadi leher ini, tenggorokan kita ini kan kering, akhirnya mengeluarkan itu pun susah banget. Nah, jadi setelah dapat itu kita kasihkan petugas, terus kita disuruh lanjut ke pemeriksaan berkas-berkas. Nah, di situ kita berkas-berkas untuk COVID-19 ya. Kemudian setelah dicek, kita nunggu. Setelah nunggu hasilnya kita negatif, itu baru kita bisa masuk ke kantor imigrasi. Nah, setelah di imigrasi kita dicek paspor, visa, kemudian COE itu surat izin tinggal selama kita di Jepang. Kemudian tujuan kita ke Jepang apa, itu di pesawat kita ngisi dulu ya. Nah, jadi di bandara kita tinggal kasihkan. Jadi setelah ke urusan imigrasi, data-data sudah selesai, kita lanjut ngambil koper kita barang ya. Nah, setelah ngambil koper udah bisa keluar. Jadi prosesnya itu dari kita keluar pesawat sampai pengambilan koper keluar bandara itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam, karena nunggu hasil tes swabnya itu sekitar setengah jam sampai 1 jaman. Jadi setelah kita bisa keluar dari bandara, kita lanjutkan perjalanannya masih panjang sekali. Jadi kita dari Jakarta berangkat itu tanggal 1 jam 3, terus tanggal 2 pagi kita berangkat ke Jepang, sampai di Jepang tanggal 2 sorenya. Terus itu kita masih perjalanan lagi, karena kita belum boleh keluar ya, kita dari negara asing, karena di Jepang pun kita harus karantina. Nah, kebetulan karantinanya itu di hotel di daerah Gunma. Dari setelah sampai Jepang sekitar jam 4 kan, itu kemudian lanjut lagi ngurus data dan swab sekitar 3 jam, sekitar jam 7 baru selesai. Kemudian
kita harus melanjutkan perjalanan lagi dari Tokyo ke Gunma, itu pakai bis selama 4 jam, jadi capeknya luar biasa. Nah, setelah kita 2 minggu karantina di hotel ini, kita lanjutkan ke Kumiai. Jadi Kumiai itu kantor yang ngurusin kita, yang menyalurkan kita ke perusahaan-perusahaan Jepang. Kita belajar di situ lagi bahasa selama kurang lebih 2 minggu, baru kita masuk ke Kaisha, perusahaan Jepang tempat kita bekerja. Buat kalian anak-anak Indonesia yang ingin ke Jepang juga, sabar aja. Pokoknya yang lagi belajar bahasa Jepang, belajar serius, siapkan mental kalian juga. Terus yang lagi nunggu tes job, tunggu, sabar, semangat. Kalian harus yakin kalian bisa berangkat, cuma waktunya Tuhan belum izinkan sekarang ya, karena sekarang Jepang pun ditutup lagi di tanggal 3 Januari ini. Kemarin sempat buka beberapa lama. LPK ku sempat memberangkatkan 5 angkatan ya, terus saya angkatan ke-5, terus Jepang ditutup dan dibuka lagi katanya kalau nggak salah bulan Maret. Jadi sabar selama nunggu, bahasa perdalam, sabar, siapkan mental buat persiapan di Jepang dan siapkan fisik kalian, karena di sini kerjanya berat dan musimnya itu beda sama Indonesia. Di sini kan 4 musim, jadi aku tiba di sini Januari pas musim dingin, jadi suhunya itu bisa sampai, kalau siang hari panas itu hanya 5 derajat Celcius, jadi dingin banget, apalagi kalau malam. Jadi fisik harus benar-benar, kalau nggak fisik nggak kuat itu baru sampai langsung bisa sakit ya. Gitu aja, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang ingin magang ke Jepang. Prosesnya tadi seperti itu, lama, ribet, jadi tetap semangat aja sih kalau menurut aku ya, tetap semangat. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Aku akan buat lagi banyak-banyak konten di Jepang. Tetap dukung channel ini ya, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terus kalian ingin aku buatkan video ini tentang apa di Jepang gitu, silahkan komen ya, nanti aku bakal buatkan. Kalau udah kalau tentang proses-proses aku masih bisa buatkan, tapi untuk di luar dunia, di luar ya, aku belum bisa karena aku masih karantina di Jepang gitu guys. Jadi semoga bermanfaat, menginspirasi, bisa menambah pengetahuan kalian untuk persiapan kalian ke Jepang. Jadi semangat, ikuti aja prosesnya. Sekali lagi jangan lupa share, mari kita saling berbagi pengetahuan. Oke? Nah, このビデオ見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。